Warahmatullahi wabarakatuh. Ini di masa kuliah tentang hubungan pelanggan. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang konsep pengembangan dua pengembangan analitis part yang pertama. Data warehouse adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi untuk pelaporan data analisis. Laporan dibuat dari query kompleks dalam data warehouse yang digunakan untuk membuat keputusan bisnis. Dalam istilah lain, ini merupakan pandangan gabungan dari repositori data fisik dan logis yang dikumpulkan dari berbagai sistem. Misalnya dalam perusahaan yang bergerak di bidang penjualan, data pelanggan dan data penjualan sudah terintegrasi atau saling terhubung. Ini berguna untuk mempercepat proses analisis aktivitas pada perusahaan tersebut. Kepuasan pelanggan, semua informasi aktivitas di dalam perusahaan akan terekam dalam data warehouse. Informasi inilah yang nantinya digunakan untuk analisa strategi perusahaan ke depan. Beberapa contoh data warehouse adalah data yang terkumpul dari website, marketplace, sosial media, dan software akuntansi. Ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi oleh produk atau layanan yang diberikan oleh suatu perusahaan. Kepuasan pelanggan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana kebutuhan dan harapan pelanggan terpenuhi oleh produk atau layanan yang diberikan oleh perusahaan. Fungsi data warehouse bagi perusahaan. Yang pertama, untuk membantu mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kedua, mempermudah mengakses data. Ketiga, kualitas dan konsistensi data. Yang keempat, menyediakan historical intelligence. Kelima, membantu analisis data. Keenam, menghasilkan ROI tinggi. Dan yang ketujuh, return on investment atau yang lebih sering kita kenal dengan ROI. Data mining pada CRM. Nah, ada banyak teknik yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengambil data. Dari banyaknya teknik tersebut, tentu memiliki perbedaan hasil pengumpulan yang beberapa pula. Termasuk pengumpulan seluruh data dan menggunakan CRM memiliki masalah yang sama. Sehingga perusahaan harus benar-benar bisa mengatasi masalah tersebut dengan baik. Kawasan yang berbeda dari setiap aktivitas, data ini juga turut memberi pengaruh pada hasil pengumpulan data tersebut. Sebelum membahas lebih jauh tentang teknik data mining, untuk mengetahui kualitas data yang Anda miliki, Anda selalu perlu memahami maksud dan tujuan dari data mining. Nah, secara sederhana, tujuan utama dari data mining adalah untuk menemukan informasi dari semua data yang dimiliki untuk memudahkan tim dalam meningkatkan kualitas manajemen dan maupun kualitas diri sendiri. Untuk dalam data penjualan yang kecil, perusahaan bisa mengumpulkan data tersebut dengan cara manual. Tapi untuk dalam jumlah yang sangat besar, perusahaan tentu membutuhkan aplikasi atau perangkat lunak yang dapat menampung data secara menyeluruh, salah satunya dengan aplikasi CRM. Cara perusahaan mengumpulkan data atau data mining pada CRM, yaitu untuk mendeteksi anomali data. Anomali data adalah informasi yang tidak sesuai dengan pola data itu sendiri dan tidak sesuai dengan harapan merupakan anomali data. Ditemukannya anomali data menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan analisis tambahan untuk meningkatkan kualitas data. Yang kedua, memahami keterhubungan data. Nah, dengan teknik ini, perusahaan dapat menemukan atau hubungan atau asosiasi masing-masing data yang tersimpan dalam database. Dengan memahami hubungan data ini, perusahaan dapat menemukan data tersembunyi dan dari informasi tersebut, perusahaan dapat memahami pelanggan-pelanggan yang jauh lebih baik. Pengelompokan data membantu perusahaan mengidentifikasi set data yang memiliki nilai serupa. Pengumpulan data serupa ini dapat digunakan oleh perusahaan meningkatkan konversi. Sebagai contoh, ketika Anda memahami adanya pengelompokan data berdasarkan kemiripan perilaku pembelian, perusahaan dapat melakukan penargetan penjualan, layanan, dan produk yang serupa. Artinya, perusahaan sudah dapat menentukan target pelanggan dengan tepat dan mereka menjadikan itu proses baru yang memiliki peluang konversi yang lebih baik. Dan yang keempat, teknik klasifikasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang data dan kumpulan-kumpulannya agar termasuk pada kategori yang tepat. Contoh klasifikasi email penting atau email prioritas dan email promosi dan sebagainya. Ini juga dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mendeteksi masing-masing kategori dari prospek dan pelanggan. Nah, sekian dulu Sobat Buddha pertemuan kita minggu ini. Kita lanjut di part yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.